Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dengan NIM 352024006. Di sini saya akan mengomentari video tentang penderitaan warga Cibelut. Stay tune, guys. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan komentar saya mengenai video yang telah saya tonton tentang penderitaan warga Cibelut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang pertama, pada menit 1.06 tentang tidak ada pemerataan pembangunan jalan dan jembatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan sebagai prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya. Seharusnya pemerintahan Desa Cibelut bergerak untuk membangunkan jalan yang lebih layak agar mempermudah pekerjaan warga. Apalagi jalan yang dilalui itu merupakan jalan penghubung antara Desa Nangela dan Desa Bangbayang. Selain minimnya akses jalan dan akses transportasi di Desa Cibelut, desa ini juga masih menghadapi krisis infrastruktur dasar. Sebagian besar rumah di Cibelut masih belum memiliki akses listrik yang stabil, sehingga warga masih menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi warga pada malam hari, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lebih parahnya lagi, masalah air bersih menjadi persoalan serius. Banyak warga yang terpaksa menggunakan air sungai yang kualitasnya tidak terjamin, seringkali tercemar oleh limbah dan aktivitas lainnya. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung pada kesehatan masyarakat yang sering menderita penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak. Padahal sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, dengan jelas menyatakan bahwa negara harus menjamin ketersediaan air bersih bagi setiap warganya. Sayangnya, Desa Cibelut hingga kini belum mendapatkan hak tersebut. Yang kedua, pada menit 1.57, sesuai video yang telah saya tonton mengenai akses penyeberangan yang harus berjalan kaki melewati sungai dikarenakan tidak ada jembatan penghubung. Kalau memang benar telah dibangun jembatan dan ambruk karena diterjang banjir, seharusnya pemerintah Desa Cibelut membangunkan jembatan baru yang lebih kokoh atau membuat jembatan gantung agar lebih aman ketika banjir menerjang. Kalau terus-terusan berjalan kaki melewati sungai, itu sangat berbahaya bagi keselamatan mereka di sana. Yang ketiga, pada menit 8.30 tentang ekonomi masyarakat yang sulit. Perekonomian di Desa Cibelut ini sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, keterbatasan infrastruktur, modal, dan teknologi membuat sektor-sektor ini kurang berkembang. Petani di desa ini masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien, sementara nelayan hanya mengandalkan alat tangkap sederhana. Akibatnya, produksi mereka seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa surplus yang bisa dipasarkan keluar desa. Menurut saya, pemerintahan di Desa Cibelut bisa membantu menyediakan alat yang dapat mempermudah dalam proses produksi hasil pertanian, serta menyediakan alat tangkap ikan yang lebih layak agar pendapatan mereka dapat lebih meningkat. Ketiadaan akses terhadap teknologi pertanian modern dan pendanaan dari lembaga keuangan formal membuat produktivitas terhenti di titik minimum.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani seharusnya bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan bantuan teknis dan finansial kepada petani desa ini agar mereka dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Baiklah, sekarang saya akan mengomentari tentang fasilitas kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut saya, seharusnya pemerintahan Desa Cibelut menyediakan setidaknya satu saja unit pelayanan kesehatan karena terlalu jauh kalau harus dibawa ke kota dahulu, apalagi harus melewati jalan yang bisa dikatakan tidak layak dan menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Itu sangat menguras waktu. Sangat disayangkan jika di sebuah desa tidak ada unit pelayanan kesehatan masyarakat, karena itu sangat dibutuhkan. Bagaimana jika ada yang mengalami sakit keras dan tidak bisa tertolong karena tidak ada unit pelayanan kesehatan terdekat? Ketiadaan fasilitas medis yang memadai sangat berdampak pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan yang layak. Namun, di Desa Cibelut, hak dasar ini belum terpenuhi, memaksa warga untuk bergantung pada pengobatan tradisional atau perjalanan jauh ke rumah sakit besar di luar desa. Jadi harapan saya di sini semoga pemerintahan Desa Cibelut segera membangunkan minimal satu saja tempat untuk pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir tentang pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut saya, pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas pendidikan di Desa Cibelut karena semua orang berhak mendapatkan fasilitas yang memadai. Pendidikan adalah kunci masa depan, tetapi di Desa Cibelut kunci ini sulit dijangkau. Desa ini hanya memiliki satu sekolah dasar dengan fasilitas yang sangat minim. Sekolah menengah tidak tersedia di desa ini, sehingga banyak anak yang harus berjalan jauh ke desa tetangga untuk melanjutkan pendidikan mereka. Banyak juga yang terpaksa putus sekolah karena harus membantu keluarga mereka dalam bertani atau menangkap ikan. Harapan dan masa depan Desa Cibelut. Di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi, warga Cibelut masih menyimpan harapan besar. Mereka bermimpi tentang jalan yang baik, infrastruktur yang memadai, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Mereka percaya dengan dukungan dari pemerintahan dan berbagai pihak, mimpi ini dapat diwujudkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebenarnya memberi peluang bagi desa-desa seperti Cibelut untuk berkembang dengan mandiri, asalkan didukung oleh program dan kebijakan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, Desa Cibelut bisa menjadi contoh bagaimana daerah terpencil bisa berkembang dan mengejar ketertinggalan ini. Bukan hanya tentang memperbaiki kondisi fisik desa, tetapi juga tentang memberi harapan dan peluang kepada generasi muda Cibelut untuk membawa perubahan bagi desa mereka. Sesuai dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Baiklah, mungkin itu saja komentar yang dapat saya sampaikan. Semoga Desa Cibelut ini dapat berkembang dan mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih layak tentunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.